Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi Fase E kelas 10 pengantar ilmu geografi kurikulum Merdeka. Pada video kali ini kita akan membahas Sistem Informasi Geografis yang biasa disingkat SIG atau SIG. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari pengertian dan konsep dasar SIG. Geographic Information System atau GIS yang di dalam bahasa Indonesia sudah dibakukan menjadi Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah suatu sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, mengolah, dan menyimpan, serta mengambil kembali atau menyajikan segala jenis data geografis. Sementara menurut Kamus Geografi, SIG adalah penyimpanan data geografis dalam bentuk digital di komputer. Tentu yang komputer modern karena memiliki kapasitas yang sangat besar. Perkembangan SIG sangat terkait dengan penginderaan jauh. Kenapa demikian? Karena dari data penginderaan jauh inilah telah terus-menerus memberikan informasi yang terbaru, baik tentang permukaan bumi, atmosfer, maupun planet lain. Konsep dasar SIG adalah overlay atau tumpang susun dari beberapa peta tematik sehingga menjadi peta yang diinginkan atau dibutuhkan. Contohnya, overlay dari dua peta khusus yaitu peta tata guna lahan dan peta persebaran pemukiman di overlay akan menjadi peta kelayakan permukiman. Land use, peta tata guna lahan, persebaran pemukiman setelah di overlay atau ditumpang susun maka akan menjadi peta kelayakan permukiman. Contoh yang kedua adalah beberapa peta khusus kebetulan kita contohkan di Kota Semarang seperti peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, peta curah hujan, peta penggunaan lahan. Setelah di overlay maka akan menghasilkan peta rawan longsor di Kota Semarang. Inilah konsep dasar SIG. Kita lanjutkan komponen SIG. Ada 4 komponen SIG. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Meliputi untuk yang alat input data adalah digitizer, scanner, komputer, CDR, dan lain-lain. Yang alat penyimpan dan pengolah data meliputi hard disk, CD writer, dan lain-lain. Kemudian alat penyaji atau pengeluaran ada monitor, printer, plotter, dan lainnya. Beberapa alat ini sebagian besar tentu kalian sudah mengenalnya. Barangkali yang belum, ini adalah digitizer, ya, digitizer yang fungsinya adalah alat untuk mengubah data asli dari penginderaan jauh, misalnya gambar atau data analog menjadi data digital. Karena hanya data inilah yang nanti akan bisa diolah di dalam aplikasi SIG. Berikutnya yang alat keluaran plotter itu adalah mirip printer. Hanya plotter itu adalah ini ya, plotter ya, adalah alat untuk mencetak peta yang ukurannya sangat besar. Komponen SIG yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Tentu ini dengan kapasitas yang sangat besar ya kalau kita mau download. Antara lain ada ArcGIS, ArcView, MapInfo, ArcInfo, AirDAS, AirMap, dan lain-lain. Brainware atau sumber daya manusia adalah tenaga ahli yang ada di bidang SIG yang mengoperasikan SIG. Dan yang keempat, user pengguna adalah orang, badan, atau instansi yang memanfaatkan SIG. Kita lanjutkan tahapan kerja SIG. Itu ada 3. Input data, processing data, ada 2 processing data, pengelolaan dan manipulasi analisis. Setelah jadilah menjadi output data. Inilah input data yang nanti masing-masing ini akan kita jelaskan. Kita akan mulai dari input data SIG. Input data SIG adalah kegiatan memasukkan data SIG ke dalam komputer atau software SIG. Nah, apa saja yang bisa dimasukkan? Bahwa sumber data SIG itu ada data primer atau data teoritis, yaitu data hasil pengukuran langsung di lapangan. Seperti hasil observasi tentang ketinggian lereng, ketinggian tempat, ya, kemiringan lereng, dan sebagainya. Dan juga data pencatatan di dalam tabel seperti ini, seperti debit air sungai tertentu.
Sementara data sekunder antara lain adalah penginderaan jauh, seperti citra satelit, foto satelit, dan perlu kalian ketahui, penginderaan jauh inilah data utama di dalam SIG. Di samping itu juga masih ada data peta, tabel, grafik, data statistik, dan lainnya. Jenis data SIG yang nanti akan kita olah antara lain ada data spasial atau data grafis, adalah data ruang atau wilayah dan biasanya berkoordinat geografis. Inilah data spasial. Data SIG yang kedua adalah data atribut, data informasi atau keterangan yang menjelaskan data spasial. Dan berarti inilah data atribut. Data spasial atau data grafis, kita akan perluas penjelasannya. Itu ada dua, yaitu data vektor dan nanti yang kedua data raster. Data vektor adalah data yang berbentuk titik, garis, dan area. Titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon. Biasanya data vektor ini bersistem atau memiliki sistem koordinat sumbu X dan Y. Contohnya adalah yang titik seperti untuk menggambarkan pasar, tugu, stasiun, dan lain-lain, objek yang kecil. Yang contoh garis, jalan, sungai, dan seterusnya. Yang area, danau, rawa, dataran rendah, dan lain-lain. Ini adalah data vektor. Yang kedua adalah data raster, data yang berbentuk piksel atau kotak kecil ya, grid, yang ukurannya sama antar kotak ini. Kalau data vektor bersistem koordinat X dan Y di dalam data raster itu berkoordinat baris ya, baris dan kolom ini ya. Ini baris, ini kolom. Contohnya adalah data citra indera dan foto udara. Perbedaan yang lain adalah bahwa data vektor itu ya seperti ini, itu atribut atau keterangan penjelasannya itu terletak di luar data spasial, di luar data ini. Ini ya atributnya di luar. Sementara pada data raster, data atributnya atau keterangannya itu tersimpan langsung di dalam piksel atau grid. Dari input data kita lanjutkan ke processing data. Ada dua tahap processing data, yaitu tahap pengelolaan data. Meliputi pengarsipan data, adalah kegiatan menyimpan data dengan baik dan teratur agar mudah dicari dan dianalisis. Sementara yang kedua, pengelolaan data adalah pemodelan kerangka analisis. Kegiatan memilah data yang sering dibutuhkan dan yang kurang sering dibutuhkan yang mana? Yang kepentingannya tentu nantinya untuk kegiatan analisis. Inilah roh dari processing data, yaitu pengelolaan data dan pengolahan data dan analisis. Secara garis besar dibagi menjadi overlay, proses tumpang susun seperti ini. Yang kedua adalah scoring, tahapan pemberian nilai. Dan yang ketiga adalah buffering, proses pembuatan area atau poligon yang baru sesuai dengan parameter atau tujuan. Kita akan peragakan dua ini ya, pengolahan data dan analisis. Kita akan peragakan tahap processing data yang pengolahan data. Oke ya, kita akan peragakan pengolahan data SIG ya, yang merupakan overlay. Yang pertama, kita ambil data dua peta khusus, yaitu peta curah hujan Pulau X. Ya, peta curah hujan Pulau X didapat seperti ini. Kita per area kita beri skor 1, 2, 3, 4, 5. Keterangannya ada, yang satu sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tentu dari sini, kalau kita akan membuat peta rawan longsor, maka yang memiliki curah hujan tinggi yang berisiko longsor. Peta khusus yang kedua adalah peta kemiringan lereng di Pulau X, dan kita kelompokkan menjadi 3, 1, 2, dan 3, landai, sedang, sampai curam. Nah, dari dua peta khusus inilah kita mulai tahapan yang pertama, yaitu proses overlay. Proses overlay ini adalah peta khusus yang nomor 1 ini nanti kita overlay atau kita tumpangi pada dari peta khusus yang kedua. Ini kita overlay ya, kita tumpang ya. 1, 2, 3. Nah, inilah ya, proses overlay. Nah, setelah proses overlay, kita masuk pada proses scoring. Masing-masing wilayah ini akan memiliki nilai yang kita skor.
Nah, inilah proses scoring. Dari proses scoring ini, kalau kita akan membuat peta kerawanan longsor, tentu yang beresiko tinggi adalah yang berskor tinggi. Misalnya kita tentukan 2 wilayah yang tertinggi. Berarti ini sama ini, maka kita blok. Dan setelah proses scoring dan kita tentukan yang tertinggi, maka peta rawan longsor pulau X jadi. Inilah yang dimaksud dengan buffering atau proses penyusunan pembuatan area yang diinginkan. Pengolahan data sheet, kita sekarang ganti ke processing data bagian analisis data sheet. Analisis data sheet ada 5. Satu, analisis klasifikasi, yaitu analisis mengelompokkan data keuangan atau spasial. Contoh, tata guna lahan untuk pemukiman, untuk pertanian, ini untuk pemukiman ya, untuk pertanian, untuk perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Analisis overlay adalah menganalisis dan mengintegrasikan secara tumpang tindih 2 atau lebih data keuangan yang barusan kita praktekkan. Analisis networking adalah jaringan yang berupa garis, ya, analisis jaringan yang berupa garis dan titik yang saling terhubung. Ini contohnya ya. Ini adalah jaringan penerbangan, bisa juga nanti jaringan telepon, listrik, pipa minyak, dan lain-lain. Yang keempat, analisis buffering, analisis yang berbentuk lingkaran atau poligon. Nah, ini untuk mengetahui parameter objek, baik luasannya, kepadatannya, jumlahnya, dan lain-lain. Yang kelima adalah analisis 3D atau 3 dimensi, analisis dalam bentuk data 3 dimensi. Contohnya adalah analisis daerah rawan terkena bencana. Dari processing data kita menuju ke output data. Output data sheet ya, yaitu adalah produk keluaran sheet yang dimanfaatkan pengguna seperti pemerintah, pertahanan keamanan, peneliti, akademisi, dan masyarakat luas lainnya. Hasil output data sheet adalah peta, desain, dan lighting peta yang sangat menarik dan indah, juga dalam bentuk diagram, tabel, grafik, dan lain-lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terus semangat untuk memperdalam dan belajar ilmu geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.